Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang uji T1 sampel dan uji T2 sampel atau grup independen. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Elvin Megapuspita, yang kedua ada Imelia Davadilat, dan yang ketiga ada Natasha Anggraini Putri Pratama. Yang pertama yaitu definisi statistika parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang menyebar secara normal dan jenis data yang digunakan interval atau rasio. Statistika parametrik adalah metode uji statistika yang menetapkan adanya syarat-syarat atau asumsi tertentu berkaitan dengan variabel random atau populasi. Syarat uji statistik parametrik. Sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. Sampel diambil secara random, sampel mempunyai varian yang sama. Yang terakhir yaitu sampel menggunakan skala pengukuran berupa interval atau rasio. Prosedur penggunaan statistika parametrik. Yang pertama yaitu penentuan hipotesis, pemilihan uji statistika atau alat analisis, penentuan taraf nyata alfa dan ukuran cuplikan atau N, menentukan sebaran cuplikan atau sampling distribution, menentukan daerah penolakan H0, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Kelebihan statistika parametrik dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel atau peubah. Dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model sederhana. Yang selanjutnya yaitu kekurangan statistika parametrik. Berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit, lebih besar 30. Uji T1 sampel. Uji T1 sampel atau satu arah. Uji T1 sampel atau satu arah merupakan statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai rata-rata suatu populasi. Dalam uji ini, H0 yang digunakan tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Sedangkan untuk H1 terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Asumsi-asumsi atau syarat uji T1 sampel atau satu arah. Variabel dependen harus berdistribusi normal. Sampel yang diambil dari populasi harus random. Kasus sampel harus independen. Ukuran sampel paling tidak 30. Dan yang terakhir tidak mensyaratkan mengenai variansi populasi. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. Menghitung rata-rata data, menghitung simpangan baku, menghitung harga T, melihat harga tabel T, menggambar kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat, membuat keputusan pengujian hipotesis. Macam-macam pengujian hipotesis rata-rata dari distribusi normal yang tidak diketahui variansinya. Yang pertama yaitu H0 mu sama dengan mu0 melawan H1 mu lebih kecil mu0. Dengan taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik T hitung sama dengan X bar min mu0 dibagi S dibagi akar N. Jika T hitung lebih kecil Tn-1 alfa maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar sama dengan Tn-1 alfa maka H0 diterima. Yang kedua H0 mu sama dengan mu0 melawan H1 mu lebih besar mu0. Dengan taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik T hitung sama dengan X min mu0 dibagi S bagi akar N. Jika T hitung lebih kecil T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar T tabel maka H0 diterima. Uji T1 sampel dibagi menjadi dua, yakni yang pertama uji T1 sampel satu pihak atau bundle t-test uji pihak kiri. Biasanya digunakan bila H0 berbunyi lebih besar sama dengan dan H1 berbunyi lebih kecil. Contoh rumusan hipotesa H0, daya tahan lampu minimal 400 jam lebih besar sama dengan 400 jam, mu lebih besar sama dengan 400 jam. H1, daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam lebih kecil 400 jam, mu lebih kecil 400 jam.
Yang kedua, ada uji T1 sampel satu pihak atau one-tailed t-test atau uji pihak kanan. Biasanya digunakan bila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan H1 berbunyi lebih besar. Contoh rumusan hipotesa, H0 yaitu pedagang labu paling banyak menjual 100 kg per hari, atau mu lebih kecil sama dengan 100 kg. H1 yaitu pedagang labu dapat menjual lebih dari 100 kg per hari, atau mu lebih besar 100 kg. Contoh soal uji T1 sampel satu arah pihak kanan. Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat kolesterol anak adalah 175 mg per dl. Sekelompok laki-laki yang meninggal akibat penyakit jantung, kemudian tingkat kolesterol keturunan mereka diukur. Dipertimbangkan hipotesis rata-rata tingkat kolesterol anak-anak mereka adalah 175 mg per dl melawan rata-rata tingkat kolesterol anak-anak mereka lebih besar dari 175 mg per dl. Sekarang pertimbangan jika rata-rata tingkat kolesterol dari 10 anak yang ayahnya meninggal akibat sakit jantung tersebut adalah 200 mg per dl dan standar deviasi 50 mg per dl, ujilah hipotesis bahwa rata-rata tingkat kolesterol kelompok ini lebih tinggi daripada populasi menggunakan tingkat signifikasi 5%. Penyelesaian. Yang pertama, menentukan hipotesisnya. H0 yaitu mu sama dengan 175, H1 yaitu mu lebih besar 175. Diketahui N yaitu sebanyak 10, maka DK sama dengan banyak sampel dikurangi 1 sama dengan 9. Rata-rata yaitu 200 mg per dl dan mu 0 sama dengan 175 mg per dl dan standar deviasinya yaitu 50 mg per dl. Menghitung rumus T hitungnya yaitu rata-rata sampel dikurangi mu 0 atau rata-rata populasi per S atau simangan baku per akar N atau akar banyaknya sampel sama dengan 200 min 175 per 50 per akar 10. Didapatkan hasil yaitu 1,58. Karena T yaitu 1,58 dan T tabelnya yaitu 1,833, maka T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak pada tingkat signifikasi 5% kasus tingkat kolesterol. Yang kedua, uji T1 sampel dua arah atau dua sisi atau dua pihak, two-tailed test. Uji sampel dua arah adalah di mana nilai parameter mu pada hipotesis alternatif bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai parameter pada hipotesis 0. Uji tersebut berdasarkan pada rata-rata sampel dan digunakan apabila peneliti tidak memiliki informasi mengenai arah kecenderungan dari karakteristik populasi yang sedang diamati. Uji T1 sampel dua sisi atau arah, two-tailed t-test, uji dua sisi atau dua arah. Juga dikatakan uji hipotesis dua sisi atau dua arah karena pada hipotesis alternatifnya bertanda tidak sama dengan, yang artinya bisa kurang dari atau lebih dari. Menurut tingkat kesalahannya dibagi dua, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Rata-rata dari distribusi normal dengan hipotesis alternatif. H0 yaitu mu sama dengan mu 0 melawan H1 yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Dengan taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik T hitung sama dengan S min mu 0 per S per akar N. Jika T lebih besar Tn min 1 alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika T kurang dari sama dengan Tn-1 alfa per 2, maka H0 diterima. Keterangan X yaitu rata-rata sampel, mu 0 yaitu rata-rata populasi, S yaitu standar deviasi, yaitu N yaitu banyaknya sampel. Contoh rumusan hipotesa. H0 yaitu daya tahan baterai laptop sama dengan 4 jam atau H0 yaitu mu sama dengan 4 jam. H1 yaitu daya tahan baterai laptop tidak sama dengan 4 jam atau H1 yaitu mu tidak sama dengan 4 jam. Contoh soal uji T1 sampel dua arah. Data berikut menunjukkan 12 tikus setelah menjadi subjek percobaan resimen. Setiap perubahan berat dalam gram adalah berat setelah latihan dikurangi berat sebelum latihan.
Data berat tersebut adalah sebagai berikut: 1,7, 0,7, negatif 0,4, negatif 1,8, 0,2, 0,9, negatif 1,2, negatif 0,9, negatif 1,8, negatif 1,4, negatif 1,8, negatif 2,0. Tentukan uji hipotesis data di atas dengan tingkat signifikansi 5%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan hipotesisnya. H0 yaitu mu sama dengan 0, H1 yaitu mu tidak sama dengan 0. Diketahui alfa sama dengan 5% atau 0,05, N yaitu banyakan sampel yaitu 12, DF sama dengan banyakan sampel dikurangi 1 sama dengan 11. X atau rata-rata sampel yaitu seluruh jumlah data sampel dibagi banyaknya sampel didapatkan hasil negatif 0,65. S kuadrat atau simpangan baku yaitu jumlah banyak sampel yaitu 12 XI min X kuadrat per N min 1 yaitu dapatkan 1,568. Maka S yaitu akar 1,568 sama dengan 1,252. Untuk T hitung yaitu X min mu 0 per S per akar N. Didapatkan hasil yaitu min 1,81. X yaitu dapat dari rata-rata sampel yaitu min 0,65, mu 0-nya yaitu 0. Kenapa kok 0? Karena diketahui dalam soal hipotesisnya yaitu 0 dan S-nya atau simpangan bakunya yaitu 1,252 dan akar N yaitu dari banyak sampel yaitu akar 12. Didapatkan hasil min 1,81. Karena T hitung sama dengan 1,81 dan T tabelnya yaitu min 2,201, maka T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima yang menyatakan bahwa tidak adanya perubahan berat badan tikus setelah latihan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada kelompok kami. Terima kasih dan sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.